Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Hasanah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, angkatan tahun 2020, IAIN Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha yang telah saya buat, yaitu usaha Wis Gesrek Kiut. Latar belakang pembuatan proposal tersebut adalah perekonomian adalah aspek utama dalam kehidupan. Apabila perekonomian tidak lancar, maka berhentilah segala perputaran kehidupan. Hidup memerlukan uang, karena tanpa uang, apa yang bisa dibeli? Mungkin banyak orang bermimpi memiliki usaha sendiri, namun sebagian mereka belum mampu merealisasikan usaha tersebut untuk bisa berdiri. Namun, kembali pada kemampuan diri, di mana resiko yang harus diambil untuk bisa mewujudkan usaha tersebut menjadi usaha yang besar, meskipun harus jatuh bangun dengan menggapainya dan tetap dengan tegar dan kuat. Motivasi diri lebih baik lagi dengan menambah dan mencari pengalaman baru dalam dunia usaha pastinya. Usaha yang dimana harus melakukan proses yang cukup panjang, tetapi yang utama adalah modal. Modal adalah peran penting ataupun tahap awal dalam perencanaan sebuah usaha. Modal yang cukup nantinya akan membentuk atau menjadikan konsep usaha yang menarik dan matang. Jadi usaha sangat penting dalam hidup, karena dengan berusaha mampu menghasilkan pendapatan yang nantinya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan takut mencoba, karena dengan mencoba akan memberikan hal baru dalam hidup kita. Gunakanlah peluang sebaik mungkin, karena kesempatan hanya datang satu kali, bukan berkali-kali. Usaha ini saya namakan Wis Gesrek Kiut, karena termotivasi dari seorang artis dangdut dan pesinetron yang sedang viral diperbincangkan di media sosial. Tidak lupa dengan kata-kata cute yang menjadi penghibur fans fanatik mereka. Jadi saya mengkombinasikan cara pembuatan usaha makanan saya dengan nama cute yang lucu dan imut. Makanan saya dengan nama cute yang lucu dan imut. Visi pertama, menjadikan perekonomian di Indonesia lebih maju dan berkembang melalui sektor usaha. Yang kedua, menjadikan usaha sebagai sektor yang berpengaruh dalam perekonomian yang mampu meningkatkan persentase pendapatan per kapita di Indonesia. Yang ketiga, mampu berperan dalam pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, mampu memberikan penghasilan dan omset yang tinggi bagi para pengusaha. Yang kelima, mampu menguntungkan sektor usaha dan perekonomian di Indonesia dengan bertambahnya pendapatan dalam kurun waktu yang sangat signifikan. Misi, memberikan variasi baru yang menarik untuk para konsumen. Yang kedua, memberikan tren baru yang sedang diminati oleh para konsumen. Memberikan pembaruan dalam segi kualitas usaha tanpa adanya kenaikan harga. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik untuk para konsumen. Yang kelima, memberikan tema baru dalam usaha dengan mengubah suasana usaha dari yang biasa menjadi luar biasa. Profil bisnis Wis Gesrek Kiut adalah singkatan dari warung es Gesrek Kiut, di mana terdapat komponen utama yang digunakan dalam pembuatan Wis Gesrek Kiut, yaitu es batu. Adapun beberapa komponen tambahan yaitu roti tawar, cincau, mutiara, selai durian, sirup, dan susu. Cara pembuatannya yaitu dengan memasukkan mutiara, cincau, dan roti ke dalam wadah, lalu gesrek es batu hingga penuh, kemudian tuangkan sirup ke atas es batu. Setelah selesai, tambahkan topping selai durian dan tak lupa tuangkan susu. Makanan siap untuk disantap. Aspek perencanaan. Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar adalah langkah utama yang baru dilakukan untuk memahami pasar, karena umumnya terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhannya, ada pun beberapa hal yang dilakukan dalam analisis pasar sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan konsumen, yaitu akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen, yaitu dengan menjual produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan konsumen. Yang kedua, menganalisa persaingan. Usaha bukan hanya sendiri, tetapi terdiri dari banyak usaha. Bisa dinamakan saingan karena sama menjual suatu usaha di tempat ataupun pasar yang sama. Cari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian implementasikan kepada produk yang Anda miliki sehingga Anda memiliki produk yang lebih baik dari pesaing. Yang ketiga,
menetapkan segmen pasar. Anda hanya perlu mengelompokkan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang Anda miliki tidaklah salah sasaran. Yang keempat, identifikasi target potensial. Langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang Anda miliki. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah rencana atau tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun strategi bisnis yang harus dilakukan yaitu pertama, akuisisi Instagram, Facebook. 2. Menciptakan pesan baru. 3. Diferensiasi produk. Yang keempat, permainan harga. Yang kelima, konten marketing. Yang keenam, sosial media marketing. Yang ketiga, strategi pemasaran, yaitu yang pertama, pembuatan gerobak yang unik dan menarik. Yang kedua, pembuatan menu dengan tema yang imut dan lucu. Yang ketiga, menerima pesanan untuk acara. Yang keempat, promosi dilakukan dengan jaringan sosial, yaitu WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, pamflet, dan radio. Yang kelima, promosi awal beli 1 gratis 1. Yang keenam, pelayanan dengan sepenuh hati, cinta, dan kasih sayang. Yang kedua adalah aspek finansial. Untuk permodalan, di sini ada gerobak dengan harga 2.500.000, meja dan kursi seharga 500.000, peralatan memasak seharga 1.500.000, peralatan makan seharga 650.000, spanduk dengan harga 450.000. Total jumlah keseluruhan modal adalah seharga 5.600.000. Untuk biaya operasional yaitu ada sedotan dengan jumlah 100 dikalikan dengan 300 menjadi 30.000, dan cup dibutuhkan harga 100.000, 3 mutiara 15.000, dan 4 roti tawar 15.000, 5 cincau 5.000, dan 6 durian 150.000. Yang ketujuh, sirup 44.000. Yang ke-8, susu kental manis yaitu 20.000, dan es batu itu menyediakan sendiri, yaitu dengan total seharga 379.000. Analisis titik impas. BEP dalam unit. BEP sama dengan FC bagi P min FC sama dengan 50.000 per 10.000 dikurangi dengan 5.000 sama dengan 10. Yang B, BEP dalam rupiah. BEP sama dengan FC per 1 min FC per S, yaitu 50.000 dibagi 1 min 379.000 per 500.000 sama dengan Rp 189.000. Yaitu untuk menutup, itulah rancangan proposal usaha yang akan saya realisasikan. Semoga berhasil dan memiliki omset yang tinggi, dan semoga konsumen puas akan produk yang saya jual. Usaha yang sesungguhnya di mana kita jatuh bangun menggapainya. Oleh karena itu, kita harus berjuang, berusaha lebih baik lagi agar bisa menjadikan usaha itu berdiri dengan baik. Sekian presentasi video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.